Biasanya desa kalau keadaannya kurang sehat, misalkan tidurnya enggak nyenyak, makannya enggak nafsu makan, saya biasanya langsung ini waktunya pijar, mungkin keadaannya sudah capek apa kelelahan, biasanya saya pijar. Kelihatannya itu cocok, metode yang paling bagus untuk kesehatan anak saya sih, Keisha. Biasanya saya mengajarkan, saya habis pulang kerja mengajarkan Keisha untuk ini, menghafal ini macam-macam sayur-sayuran, buah dan huruf. Nah, ini angka-angkanya belum ada. Biasanya saya mengajarkan ini, hampir semua ini apa? Keisha apa? Untuk mengingat sayur-sayuran dan buah. Tapi untuk apa? Huruf-huruf masih belum apa. Itu kan biasanya masih apa? Masih bertahap. Jadi angka belum, huruf angka biasanya cuma sampai 10 ke 15. Sekarang sudah menginjak 15. Jadi 1 sampai 15 dia sudah hafal. Saya sebagai orang tua biasanya kan melihat dari konten-konten YouTube apa. Saya kan belum juga pengalaman masalah mengasuh anak, tapi saya seringkali melihat dari konten di YouTube, apa media-media sosial atau TV. Biasanya saya mengajarkan dia untuk saya aktif ngomong, ngajak bicara, aktif ngajak. Karena dia sudah dari kecil, dia sudah motorik itu sudah merangsang untuk motorik untuk ikut belajar ngomong. Lambat laun dia pasti bisa ikut bicara. Itu memang harus telaten, harus rajin, telaten. Pasti anak itu cepat dapat ngomong. Sekarang banyak sekali anak-anak di usia 4 tahun, 5 tahun banyak yang belum bicara karena itu media sosial. Ya, orang tuanya kurang aktif ngajak bicara. Nah, itu saya aktif ngajak bicara, komunikasi. Waktu kecil itu saya nyanyikan, dia juga sudah bisa menyanyi. Itu tips saya untuk mengajarkan dia supaya dapat bicara, nyanyi dengan lancar. Harus aktif, orang tuanya harus aktif. Kalau dia cuma sering kali melihat media sosial, akhirnya lambat. Untuk berbicaranya itu lambat. Dan bahkan di usia 5 tahun banyak yang belum bisa bicara. Saya punya trik untuk mendidik dia. Kalau dia itu marahnya cenderung ke manja, saya harus bikin dia itu takut dalam artian kita tidak harus pengertiannya takut tidak harus dengan kekerasan. Kalau dia manja, saya bikin takut. Saya punya trik sendiri untuk mengembangkan sosialisasi atau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Saya sering ngajak saya itu ke sekolah,
tak suruh, tak kenalkan sama anak-anak anak-anak yang sekolah di situ, terutama yang TK itu tak suruh kenalan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya lambat laun dia semakin akrab. Kalau kita diajak sekolah minggu, makanya sekolah minggu, dia sekolah bersama minggu, teman-temannya. dia berinteraksi, bergaul dengan teman-temannya. Itu metode saya, itu trik saya. Saya sering ajak saya itu pokoknya kalau ada anak-anak kecil banyak itu tak suruh ikut bergabung, biar dia berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan anak-anak. Nantinya kalau menginjak besar, remaja, dewasa, saya yakin dia pasti mudah bergaul, mudah berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain, dan akhirnya dia kalau tumbuh besar nggak minder. Biasanya kan saya kalau ada teman-teman saya, kalau saya menemui orang mungkin di gereja, di tempat kerja saya di potong rambut itu, kalau ada orang entah itu laki-laki atau perempuan, saya suruh itu salaman. Desa itu salaman sama bapaknya, apa ibunya, itu kenalan sama adiknya biar mudah akrab. Kalau akrabnya biasanya lebih ke anak-anaknya, tapi metode saya sebagai bapaknya biasanya tak suruh salaman biar awam lebih mengenal desa. Nah itu saya lebih menekankan agar desa itu kalau ada orang itu tapi tak suruh salaman, tapi kan saya bisa membedakan, oh ini kelihatannya orang cenderung, kelihatan orang kurang baiklah, ya saya bisa membedakan ya, itu mungkin tidak saya suruh salaman. Nah itu saja. Oh, biasanya dia sendiri sering melihat dari YouTube. Hanya ini loh ada YouTube, ada anak-anak yang gambar. Saya tak ikut gambar ya, tolong berikan misalkan pensil warna, terus buku. Lah itu saya belikan, dan ayo kalau sudah dibelikan, ayo digambar. Saya ini warna apa, dia sudah bisa paham sendiri karena sering melihat dari YouTube, di konten-konten media sosial itu sering dia melihat. Ayo, ini sudah ayah belikan. Ayo gambar. Ini warna apa? Saya memperkirakan, saya melihat punya katakannya feeling apa firasat melihat orang kurang baik itu biasanya dari cara bicaranya, cara berpakaian. Itu tetap kalau itu mungkin teman saya, itu orang lain mungkin pelanggan saya, ya tetap tak suruh. Itu bisa saling sama bapaknya, saling sama mungkin ibunya, apa masih itu tak suruh. Biar apa? Biar kalau dia kelak besar nanti, kalau bersosialisasi, bergaul dengan orang lain, dia tidak milih. Tetap, karena kita tidak bisa melihat orang ini, apakah orang ini baik apa kurang baik, itu kan kita tidak bisa melihat dengan jelas karena kita belum mengenal betul karakter orang itu. Kita tidak bisa melihat orang itu dari pakaian, dari penampilan, tidak bisa, karena itu merupakan katakanlah berprasangka buruk, itu juga tidak baik sama
tapi tetap saya ajarkan itu bisa saling sama bapak sama masing nah itu dari segi penampilan cara berpakaian saya katakanlah harus hati-hati, saya bisa membedakan. Anda dalam membantu mengenalkan atau Saya biasanya mengajarkan ke Keisha untuk berbagi dalam artian Keisha ini loh, misalkan si A, si B ini agamanya ini, kepercayaan ini, saya tidak mengajarkan untuk membeda-bedakan. Saya mendidik ya, Keisha mengajarkan Keisha untuk berbagi. Berbagi itu dalam artian ya tidak membeda-bedakan. Ini Keisha, itu kasihkan ke masing, misalkan dia punya jajan, punya snack atau jajan, biasanya tak suruh itu masih dikasih. Saya tidak membedakan, entah itu dimanapun tempat, mungkin di jalan atau di sekolah atau di gereja. Kalau dia Keisha itu punya jajan tak suruh ngasih, ini Keisha kasihkan ke masing itu untuk berbagi. Dia sendiri akhirnya lambat laun tumbuh rasa simpati, belas kasihan, kegotong royongan. Misalkan, oh itu ayah, ini loh kan jajan ini dikasihkan ke mbak itu ya, katanya ayah untuk berbagi. Ya bagus, untuk itu kasihkan. Nah itu saya tidak membeda-bedakan dimanapun tempat, yaitu saya tidak membedakan. Pokoknya dia punya sesuatu itu bisa diberikan untuk anak-anak yang lain. Anak-anak lain saya suruh ngasihkan. Saya mendidik, mengajarkan Keisha untuk berbagi. Berbagi itu tidak membeda-bedakan lah itu. Agar kelak dia tetap besar dewasa nanti dia bergaul, bersosialisasi dengan orang lain, tidak membeda-bedakan. Karena apa? Keisha menurut saya itu cenderung ke karakternya. Karakternya mirip saya. Kelihatannya dia itu mudah bergaul. Cuma dia itu pemalu. Kalau memang belum kenal akrab sekali, dia itu pemalu.